Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru doakan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus corona. Masih semangat belajar kan? Yo, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN, ya, tentang energi dan perubahannya. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang penghematan energi. Pembelajaran 1 mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi. Pokok-pokok informasi dapat kita temukan dengan membaca cermat, kemudian mendiskusikannya. Dengan berdiskusi, kita dapat bertukar hasil bacaan dengan teman, ya, sehingga informasi yang kita dapat semakin banyak. Nah, pembelajaran 2 menyusun cerita dari kata kunci. Setelah mendapatkan informasi dari teks pembelajaran sebelumnya, kalian dapat menyusun cerita dengan kalimat sendiri. Untuk dapat menyusun cerita, identifikasi terlebih dahulu kata kunci yang terkandung dalam teks yang telah dibaca. Setelah menemukan kata kunci, susunlah cerita dengan menggunakan kalimat efektif dan kata-kata baku supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca. Pembelajaran ketiga, menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Informasi tersebut dapat digali dengan mengajukan menggunakan kata tanya. Misalnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam gambar, amati gambar dengan seksama. Kemudian, catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Perhatikan secara detail setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh. Pembelajaran keempat, menuliskan informasi dari teks tentang menghemat energi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui pentingnya penghematan energi dan cara menghemat energi. Kamu dapat menuliskan informasi terlebih dahulu dengan menandai atau mencatat informasi penting. Selanjutnya, informasi penting disusun dalam bentuk kalimat hingga menjadi paragraf padu. Setiap paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Pembelajaran kelima, menuliskan laporan kegiatan. Menulis laporan dapat dimulai dengan menggunakan pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan informasi yang dilaporkan. Selain itu, laporan kegiatan ditulis menggunakan kalimat pasif. Ya, kalimat pasif ditandai dengan adanya kata kerja pasif. Contohnya ditutup merupakan kata pasif dari kata menutup. Ya, Bu Guru ulangi. Kalimat pasif ditandai dengan adanya kata kerja pasif. Contohnya kata ditutup, ya. Nah, kata ditutup itu merupakan kata pasif dari kata aktif menutup. Ya. Ingat, ciri dari kata pasif itu menggunakan awalan di. Sedangkan ciri dari kata aktif itu menggunakan awalan me.
Contohnya kata pasifnya dimakan, berarti kata aktifnya memakan. Jelas ya? Pembelajaran keenam, menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri. Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan pada gambar. Gambar beri, Gambar berseri berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Memperoleh informasi dalam gambar berseri dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa dengan cermat. Hal yang perlu diamati dari gambar seperti tokoh, kegiatan, serta latar belakang waktu dan tempat. Setelah mengamati gambar, kamu dapat menuliskan informasi dari setiap gambar hingga membentuk urutan cerita. Nah, demikian pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang Bu Guru lanjutkan mata pelajaran PPKN, hak dan kewajiban terkait penghematan energi. Ya. Pembelajaran kedua, menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi, serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembelajaran 4 tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan memberikan dampak yang baik. Misalnya, cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun, kita sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dapat dilakukan di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran 5, hak dan kewajiban yang telah dilakukan terkait pemanfaatan energi. Menggunakan energi seperlunya merupakan kewajiban kita. Kewajiban menghemat energi dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah, maupun di tempat lainnya. Dengan menggunakan energi secara bijak, kita akan mendapatkan hak untuk menggunakan energi. Hak yang kita peroleh seperti memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Pembelajaran ke-6, ya, kerjasama untuk menghemat energi. Kerjasama dan kekompakan dibutuhkan dalam upaya menghemat energi. Kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi. Nah, contohnya, nih, kerjasama harus didorong oleh sikap kebersamaan antar anggota masyarakat. Contohnya saat bekerja sama, saat kerja bakti untuk menjaga kelestarian air dan lingkungan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bu Guru harapkan anak-anak sudah paham semua ya. Bu Guru ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk terus belajar dan selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Dan Bu Aceta mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.